Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang apa itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, Asesmen Nasional atau AN itu dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan prestasi siswa biasanya dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Nah, Asesmen Nasional ini sama sekali tidak sama dengan ujian nasional dari sisi fungsi ataupun substansinya. Dari hasil atau dampak yang diharapkan bahwa AN ini atau Asesmen Nasional ini bukan sama sekali evaluasi individu siswa dan tidak ada konsekuensi bagi siswa sama sekali. Nah, ini biasanya berorientasi pada perbaikan untuk menginformasikan bagi kepala sekolah dan guru-guru. Biasanya AN ini atau Asesmen Nasional adalah suatu pemetaan atau potret, bukan asesmen yang menghakimi. Nah, mungkin sedikit tentang Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Nah, seperti ini ya. Menilik Asesmen Nasional atau AN biasanya tadi kan dirancang untuk memantau dan mengevaluasi. Elemen kebijakan Asesmen Nasional itu yaitu AN hanya diikuti oleh sebagian atau sampel siswa saja, yaitu dari kelas 5, 8, dan 11 dari setiap sekolah. Nah, AN di 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda. Terus evaluasi kerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari suatu tahun ke tahun. AN dilakukan di semua sekolah dan AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah, madrasah, dan Pemda. Mungkin itu sedikit ya tentang penjelasan tentang Asesmen Kompetensi Minimum. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan melakukan pengimbasan yang dilakukan di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 7 Garut. Karena ini sedang terjadi pandemi dan sedang pembatasan kegiatan di luar, maka pengimbasannya hanya dilakukan ke beberapa orang saja karena tidak bisa mengumpulkan banyak orang di satu tempat atau di satu ruangan tertentu. Jadi dilakukannya hanya ke beberapa orang saja. Nah, yang telah saya lakukan yaitu pengimbasan dengan teman-teman yang berada di sekolah. Nah, saya melakukan pengimbasannya tidak semua karena terbentur oleh kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan orang di luar. Jadi hanya melakukan beberapa saja, tidak bisa melakukan untuk ke semuanya. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya melakukan pengimbasan. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara login atau cara masuk ke SIM PKB. Nah ya, ketika kita mau melakukan login atau masuk ke SIM PKB, yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke Google dulu. Ya, klik cari Google. Nah, kalau sudah menemukan, klik Google-nya. SIM PKB. Nah, kalau sudah ada, kita klik portal layanannya.
sudah ada, sudah terbuka portal layanannya. Nah, di sana banyak sekali ya. Kita langsung aja, langsung ke guru belajar. Kita klik masuk, ya. Nah, ketika sudah masuk, nanti sobat-sobat semuanya pasti akan menemukan seperti ini. Ada alamat surel dan kata sandi. Ketika misalkan belum mempunyai atau lupa, sobat-sobat semuanya bisa meminta bantuan ke ketua komunitas masing-masing, ya. Ketika misalkan kalian lupa atau belum memiliki, silahkan hubungi ketua komunitasnya masing-masing. Kita klik alamat surelnya, karena saya sudah di save, tinggal lanjutkan aja. Next, lanjutkan, masuk, ya. Oh, harus 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini nih, sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Agnes Prahasta, MGMP SMK, ya. Ada daftar seri, ada masa pandemi, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Yang telah saya tempuh yaitu mengenai seri masa pandemi COVID-19, ya. Nah, yang untuk yang sekarang yaitu asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan ada tautan seperti ini, ada join ke grup Telegram, silakan mencoba untuk bergabung. Klik bergabung. Ketika misalkan belum punya, berarti harus menginstal atau mendownload dulu Telegram. Nah, karena saya sudah gabung, ada seperti ini. Di sini akan sedikit membantu bagaimana, atau misalkan, ya. Karena sudah, kita back saja. Nah, ketika sudah kembali lagi, ada cek sertifikat. Nah, ini kegiatan yang harus Anda selesaikan. Yang harus saya selesaikan itu pengimbasan. Pengimbasan itu dari hari Sabtu tanggal 9 sampai Sabtu tanggal 27, masih lama, ya. Bulan 2 2021. Nah, ketika misalkan Bapak atau sobat-sobat, Bapak Ibu atau sobat-sobat semuanya mengikuti seri AKM ini, terakhirnya akan melakukan pengimbasan. Tapi sebelum pengimbasan kita harus melakukan dulu BIMTEK guru belajarnya. Nah, karena saya sudah tuntas, sudah 100%, akan seperti ini. Kalau sobat-sobat semuanya sudah tuntas, pasti akan seperti ini tampilannya, 100% tautan. Sudah selesai, nanti akan ada jadwal tentang pengimbasan AKM. Nah, di dalam BIMTEK guru belajar ini banyak sekali informasi penting mengenai tentang apa itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Kita akan disajikan tentang materi, tentang latihan-latihan, bagaimana cara membuat latihan soal, membuat soal AKM. Nah, di sana akan ada, ya, di BIMTEK guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Saya harapkan semuanya bisa mengikuti BIMTEK AKM ini, karena sangat membantu, banyak informasi yang akan kita dapat dari BIMTEK ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nah seperti ini, ya. Karena saya sudah selesai, berarti tampilannya akan seperti ini. Nah, tentang pengimbasan AKM, tentang video pengimbasan itu tergantung dari kita sendiri. Jadi videonya itu tidak akan sama dengan video yang lainnya. Jadi bagaimana kita mengapresiasi tentang AKM itu. Jadi tidak akan sama. Jadi tidak ada rules-nya, ya. Oke, mungkin cukup di sini, ya, tentang AKM.
Mudah-mudahan bisa membantu ketika sobat-sobat semuanya akan mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKN. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti BIMTEK dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.